Di desa Prabu Muli, hidup seorang janda muda bernama Sumiati yang ditinggal mati suaminya karena kecelakaan di hutan karet. Sejak itu, Sumiati hidup sendiri dan sering membantu tetangga. Namun, kecantikannya justru membawa petaka. Para istri di desa mulai menuduhnya menggoda suami mereka. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di ujung desa Prabu Muli, berdiri sebuah rumah kayu tua yang catnya sudah memudar dimakan hujan dan panas. Disitulah Sumiati tinggal seorang diri. Umurnya baru 27 tahun, tapi wajahnya kelihatan lebih tua karena hidupnya penuh beban. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena tertimpa pohon karet saat bekerja di hutan. Sejak itu, Sumiati hidup dari hasil mencuci pakaian dan membantu orang panen singkong. Meski hidup pas-pasan, Sumiati dikenal ramah. Kalau ada tetangga sakit, dia datang membantu tanpa diminta. Kalau ada anak kecil jatuh, dia cepat menolong. Tapi justru sikap baiknya itu lama-lama bikin sebagian perempuan di desa merasa risih. Mereka mulai berbisik-bisik kalau Sumiati terlalu lembut dan suka mendekati suami orang. Padahal Sumiati hanya berusaha sopan dan menjaga hubungan baik dengan siapapun. Ia tak pernah menatap laki-laki lebih dari sepantasnya. Tapi, lidah orang desa memang tajam. Apalagi kalau yang dibicarakan seorang janda muda yang wajahnya masih cantik dan kulitnya bersih. Rumah Sumiati bersebelahan dengan rumah Pak Sarman, kepala dusun. Orangnya dermawan dan sering bantu warga. Karena rumah Sumiati mulai rusak di bagian atapnya, Pak Sarman sering datang untuk membantu memperbaikinya. Ia datang siang hari, membawa alat tukang, sambil sesekali bercanda supaya Sumiati tidak sungkan. "Kalau bocor terus, nanti kamu kehujanan tiap malam, Sum," kata Pak Sarman sambil memaku seng. "Iya, Pak. Maaf udah ngerepotin," jawab Sumiati pelan. "Ah, nggak apa-apa. Toh rumah saya deket." Dari kejauhan, beberapa ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian mulai memperhatikan. Mereka bisik-bisik, lalu senyum sinis. Salah satunya adalah Rini, istri Pak Sarman sendiri. Rini sebenarnya sudah lama tidak suka dengan Sumiati. Bukan karena apa-apa, tapi karena suaminya sering memuji Sumiati di rumah. Pernah satu kali, Pak Sarman bilang, "Kasihan Sumiati itu, kerja keras sendirian. Kalau semua perempuan kuat kayak dia, desa ini makmur." Ucapan itu bikin hati Rini panas. Sejak saat itu, setiap kali mendengar nama Sumiati, darahnya langsung mendidih. Sore itu, setelah melihat suaminya pulang dari rumah Sumiati, Rini langsung marah. "Ngapain kamu ke rumah janda itu terus, Man?" "Loh, saya cuma bantu berbaiki atap bocor. Masa kepala dusun gak boleh nolong warganya?" "Nolong? Nolong atau cari alasan buat ketemu dia?" Pak Sarman diam, malas ribut. Tapi dari situ benih fitnah mulai tumbuh. Besok paginya, Rini ke warung Bu Karmi. Di sana sudah ada beberapa ibu-ibu yang suka gosip. Dengan suara pelan tapi cukup jelas didengar, Rini mulai membuka pembicaraan. Kalian tahu nggak? Suamiku itu sering banget ke rumah Sumiati. Katanya bantu benerin rumah. Tapi kok hampir tiap hari ya?" Bu Karmi menimpali. "Ah, masa sih, Rin? Tapi janda itu emang cantik sih. Matanya kayak manja gitu." Rini menunduk pura-pura sedih. "Saya juga nggak enak ngomong, tapi saya pernah lihat sendiri, suamiku keluar dari rumahnya sore-sore pas udah mulai gelap." Sekali Rini bicara, gosip itu langsung menyebar cepat. Dalam waktu seminggu, hampir semua orang di desa Prabu Muli tahu cerita versi Rini. Dari warung ke ladang, dari ladang ke pengajian, semuanya membicarakan Sumiati. Ada yang bilang dia suka menggoda, ada yang bilang dia sengaja berpakaian rapi biar menarik perhatian laki-laki. Padahal Sumiati hanya memakai daster bersih dan mengikat rambutnya seperti biasa. Anak-anak yang biasanya main di depan rumahnya mulai menjauh.
Beberapa tetangga yang dulu sering numpang air, kini pura-pura tak melihat ketika melewati rumahnya. Sumiati mulai merasa heran, tapi ia tak mau menyimpulkan macam-macam. Ia tetap menjalani hari seperti biasa, mencuci pakaian orang dan menimba air di sumur belakang rumah. Suatu siang, saat ia sedang menjemur baju, dua orang ibu lewat di depan rumahnya sambil berbicara keras. "Kasihan ya laki-laki di kampung ini, baru ditinggal istri sebentar langsung digoda janda." Sumiati mendengar, tapi pura-pura tak peduli. Wajahnya memerah menahan maru dan marah. Malamnya, Sumiati datang ke rumah Mbah Wirya, tetua desa yang sudah seperti ayah baginya. "Mbah, saya ini salah apa kok orang-orang sekarang benci sama saya?" Mbah Wirya menatapnya lama, lalu menghela nafas. "Orang kalau udah iri, Sum, nggak perlu alasan buat benci. Kamu sabar aja, jangan balas omongan mereka." Sumiati mengangguk, tapi air matanya menetes. Beberapa hari kemudian, gosip semakin liar. Ada yang bilang Sumiati punya ilmu pengasihan, ada yang bilang dia bisa menundukkan laki-laki dengan tatapan. Beberapa istri bahkan melarang suaminya lewat depan rumah Sumiati. Rini makin menjadi-jadi. Ia datang ke pengajian malam dan pura-pura curhat. "Saya cuma kasihan sama suami-suami lain, Bu. Takutnya nanti tergoda juga. Soalnya janda itu sukanya pemanis banget kalau ketemu laki-laki." Ucapan itu membuat para ibu yang hadir ikut mengangguk. Tak ada yang membela Sumiati. Di sisi lain, Pak Sarman mulai gelisah. Ia tahu Sumiati tidak bersalah, tapi setiap kali ia mencoba menjelaskan pada istrinya, Rini malah makin curiga. "Kalau kamu bela-belain janda itu lagi, aku bawa urusan ini ke warga," teriak Rini. Akhirnya Pak Sarman memilih diam, takut ribut makin besar. Hari-hari berikutnya jadi berat untuk Sumiati. Orang-orang yang dulu ramah kini menatapnya dengan sinis. Di warung ia sering jadi bahan bisik-bisik. Saat lewat di jalan, beberapa orang menutup pintu rumahnya. Bahkan anak kecil pun ikut menirukan cibiran orang dewasa. Suatu sore, Sumiati pulang dari mencuci pakaian di rumah Bu Surti. Di jalan, ia berpapasan dengan Rini. Bukannya menyapa, Rini justru berhenti dan memandangnya dari atas ke bawah. "Cantik ya kalau janda rajin mencuci baju orang. Siapa tahu abis ini ada yang kasihan dan ngajak nikah," ucap Rini dengan nada menyindir. Sumiati hanya menunduk, tidak mau membalas. Tapi dalam hati ia mulai merasa tertekan. Malamnya, ia duduk di teras rumah, menatap lampu teplok yang berkelip-kelip karena angin. Suara jangkrik terdengar dari kebun belakang. Sumiati menangis pelan. Ia hanya ingin hidup tenang, tapi kini seluruh desa seolah jadi musuh. Ia tidak punya saudara, tidak punya teman dekat. Satu-satunya yang masih menyapanya cuma Mbah Wirya dan anak kecil yang kadang main kucing di halaman. Namun, dari kejauhan, di balik pohon mangga, tampak bayangan seseorang memperhatikan rumahnya. Bayangan itu berdiri diam cukup lama sebelum berbalik pergi. Ia tidak tahu, tapi itulah malam di mana fitnah tentang dirinya benar-benar mulai membesar karena seseorang sengaja melihat ke arah rumahnya untuk dijadikan bukti palsu. Dan sejak malam itu, hidup Sumiati di desa Prabu Mulih tak lagi sama. Orang-orang mulai membicarakannya dengan nada kebencian. Ia tetap berusaha sabar, tetap menolak tuduhan itu. Tapi dalam hatinya, ada perasaan takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Sejak malam itu, gosip tentang Sumiati makin menjadi-jadi. Rini tak puas hanya bercerita di warung. Ia mulai berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, membumbui ceritanya dengan hal-hal yang ia karang sendiri. "Semalam aku lihat loh," katanya di rumah Bu Mina. "Pak Sarman keluar dari rumah Sumiati tengah malam. Jalannya sempoyongan, aku sampai malu lihatnya." Padahal malam itu, Pak Sarman tidur di rumahnya. Tapi, karena Rini bicara dengan nada yakin dan seolah menyaksikan sendiri, orang-orang langsung percaya. Beberapa hari kemudian, gosip itu berubah jadi kebenaran di mata warga. Orang yang tadinya netral pun mulai ikut nimbrung.
Iya, katanya janda itu emang genit. Lihat aja, kalau ketemu laki-laki senyumnya manis banget, ujar salah satu ibu di warung. Makanya, suamiku nggak boleh lewat depan rumahnya, balas yang lain. Sementara itu, Sumiati tetap berusaha tenang. Ia masih mencuci di rumah warga dan membantu siapapun yang mau memakai jasanya. Tapi hatinya mulai resah. Tiap lewat jalan utama, orang-orang menatapnya dengan sinis. Ada yang berbisik, ada juga yang terang-terangan menunjuk-nunjuk. Suatu sore, ia sedang menimba air di sumur ketika dua anak kecil lewat sambil berteriak. "Itu loh, janda penggoda suami orang." Sumiati tertegun. Ia tahu, anak-anak itu cuma menirukan omongan orang tua mereka, tapi hatinya tetap perih. Beberapa malam kemudian, muncul kejadian yang makin memperparah keadaan. Pak Sarman pulang ke rumah dalam keadaan mabuk setelah ikut hajatan di desa sebelah. Di depan rumah, ia teriak-teriak menyebut nama Sumiati. Sum, ayo keluar, tolong ambilkan air," katanya sambil terhuyung. Warga yang mendengar sontak keluar dari rumah. Beberapa orang melihatnya langsung dan keesokan harinya, cerita itu menyebar ke seluruh desa. Tidak ada yang mau tahu kalau sebenarnya Pak Sarman hanya mengigau dalam mabuknya. Bagi mereka, itu bukti kalau hubungan keduanya memang tidak beres. Rini memanfaatkan momen itu habis-habisan. Ia berpura-pura sedih dan menangis di depan ibu-ibu pengajian. "Saya ini malu, Bu. Suami saya disangka punya hubungan sama janda itu. Tapi saya juga nggak bisa menyangkal, karena warga banyak yang lihat sendiri suami saya nyebut namanya malam-malam." Beberapa ibu langsung menepuk bahunya, memberi simpati. "Ya ampun Rin, sabar ya. Perempuan kayak gitu memang nggak tahu malu." Ada juga yang menambahkan, "Kalau dibiarkan, nanti bisa merusak rumah tangga orang lain juga." Sejak itu, Sumiati benar-benar dijauhi. Orang yang dulu sering minta tolong mencuci pakaian, tak lagi datang. Bu Surti yang biasanya baik, kini menolak membuka pintu ketika Sumiati datang mengantar pakaian. "Udah, taruh aja di pagar. Aku lagi nggak sempat ngobrol," katanya ketus. Malam harinya, Sumiati duduk di teras sambil menatap jalan. Ia mendengar beberapa pemuda lewat sambil tertawa keras. Salah satu dari mereka melemparkan batu kecil ke arah rumahnya sambil berteriak, "Hati-hati ya, nanti suamiku kamu godain juga." Batu itu mengenai dinding menimbulkan suara keras. Sumiati menunduk dan menangis pelan. Ia tak pernah menyangka orang-orang yang dulu menolongnya, kini berubah jadi kejam. Keesokan harinya, Mbah Wirya datang ke rumah Sumiati. Lelaki tua itu membawa seikat pisang dan senyum hangat. "Jangan nangis, Sum. Saya tahu kamu nggak salah. Orang kalau lagi termakan gosip, pikirannya pendek," kata Mbah Wirya. Sumiati hanya mengangguk, matanya sembab. "Saya nggak ngerti, Mbah. Kenapa mereka semua berubah?" "Karena satu mulut bisa merusak satu kampung, Nak. Sabar aja, kebenaran pasti ketemu jalannya." Namun kata-kata itu tak bisa menahan amarah warga yang sudah terlanjur percaya pada fitnah. Sore harinya di pos ronda, beberapa lelaki berkumpul membahas masalah Sumiati. Rini sengaja datang membawa saksi, seorang remaja bernama Tono, yang ia bayar dengan uang 20.000. Tono mengaku pernah melihat Pak Sarman keluar dari rumah Sumiati malam-malam. "Saya lihat sendiri, Pak. Waktu itu sekitar jam 10 malam, Pak Sarman keluar dari rumahnya pelan-pelan. Padahal malam itu Tono bahkan tidak ada di kampung. Tapi karena ia bicara dengan meyakinkan, warga percaya." "Wah, kalau benar gitu, perempuan itu udah keterlaluan," kata salah satu warga. "Betul, kita harus bersihin desa ini dari aib," sahut yang lain. Rini tersenyum tipis. Ia berhasil menanamkan kebencian di hati warga. Kabar tentang kesaksian Tono makin memperparah keadaan. Malam-malam, ada yang melempar bangkai ayam ke depan rumah Sumiati sambil berteriak, "Perempuan sial, minggat sana!" Sumiati hanya bisa menutup telinga. Ia tak berani keluar rumah. Keesokan harinya, ia datang ke rumah Mbah Wirya, minta saran. "Mbah, kalau terus begini, saya pengen pindah aja dari desa ini," katanya lirih. Mbah Wirya menggeleng. "Kalau kamu pergi, mereka malah makin yakin kamu bersalah. Diamlah dulu, jangan keluar malam. Saya bakal bicara sama warga." Benar saja,
Malamnya Mbah Wirya datang ke balai desa, tempat warga berkumpul. "Wong-wong kabeh, ngerungok ke saya," suaranya lantang. "Kalian ini kok gampang banget percaya sama omongan yang belum tentu benar. Kita ini manusia bukan malaikat, tapi jangan sampai zolim sama orang." Beberapa orang menunduk, tapi Rini malah berdiri dan menimpali. "Mbah, saya ngerti maksudnya, tapi kalau dibiarkan, perempuan itu bisa merusak rumah tangga orang lain juga. Kami cuma mau melindungi keluarga kami." Sorak-sorai warga setuju. Suara Mbah Wirya tenggelam di tengah keributan. Setelah malam itu, keadaan makin panas. Tiap lewat, Sumiati disindir atau diludahi. Ada yang bilang, pantas suaminya mati, mungkin karma. Ucapan itu membuat Sumiati hampir pingsan karena sakit hati. Tapi ia tetap tak membalas, hanya diam dan berdoa. Hari berganti minggu, tapi fitnah tak juga reda. Sampai suatu sore Rini kembali memprovokasi warga di warung. "Kita nggak bisa diem aja, Bu. Kalau nggak dikasih pelajaran, nanti dia tambah berani." "Pelajaran gimana maksudmu?" tanya Bu Karmi. Rini menunduk, tapi suaranya pelan dan tajam. "Ya, hukuman adat. Biar kapok, biar nggak ganggu rumah tangga orang lagi." Ucapan itu membuat warung mendadak hening. Tapi beberapa orang malah mengangguk pelan. Mereka merasa itu cara yang pantas untuk membersihkan desa. Malamnya, sekelompok warga diam-diam berkumpul di belakang rumah Pak RT. Mereka membicarakan rencana untuk menghukum Sumiati. "Apa nggak keterlaluan, Pak?" tanya salah satu lelaki muda. "Dia udah bikin malu kampung. Kita cuma mau kasih pelajaran, nggak niat nyakitin," jawab yang lain. Rini yang ikut berdiri di antara mereka tersenyum puas. "Kalau dibiarkan, perempuan itu bakal bikin aib lebih besar. Lebih baik sekarang kita bertindak," katanya. Dari balik jendela rumahnya, Mbah Wirya melihat kumpulan warga yang berbisik-bisik di bawah sinar obor. Hatinya gelisah. Ia tahu mereka akan melakukan sesuatu yang buruk. Dan malam itu, di desa Prabu Mulih, rencana jahat mulai disusun pelan-pelan. Rini sudah berhasil membuat seluruh warga percaya bahwa Sumiati adalah sumber masalah. Tak ada lagi yang mau mendengar penjelasan atau kebenaran. Mereka hanya tahu satu hal. Sumiati harus dihukum. Malam itu, angin berhembus pelan membawa hawa dingin dari arah kebun singkong. Langit mendung, hanya sesekali kilat menyambar. Di tengah kegelapan itu, belasan warga desa Prabu Mulih berjalan beramai-ramai menuju rumah Sumiati. Mereka membawa obor dan tali tambang. Di barisan paling depan, Rini berjalan dengan wajah tegang tapi matanya penuh kepuasan. "Cepat, jangan kasih dia kabur," kata salah satu warga, Pak Jatmiko, sambil menggenggam kayu panjang. Suara langkah kaki mereka terdengar keras di tanah becek. Ketika sampai di depan rumah Sumiati, mereka berhenti sebentar. Dari dalam, terdengar suara piring jatuh. Sumiati kaget mendengar suara ramai di luar. Ia sempat mengintip lewat celah jendela dan melihat cahaya obor serta bayangan banyak orang. "Ya Allah, ada apa ini?" gumamnya gemetar. Pintu rumahnya tiba-tiba digedor keras. "Buka, Sumiati! Keluar kamu!" teriak seorang laki-laki. Sumiati menahan napas. Ia tak berani bergerak. Tapi pintu terus digedor sampai engselnya hampir lepas. Akhirnya ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Begitu pintu terbuka, beberapa orang langsung menyeretnya keluar. "Kenapa, Pak? Saya salah apa?" Sumiati menangis. "Kamu udah bikin malu desa ini," teriak Rini dari belakang. "Sekarang waktunya kamu dikasih pelajaran." "Aku nggak salah, Bu. Demi Allah, aku nggak pernah ganggu siapa-siapa." Sumiati mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang mau mendengar. Warga menyeretnya ke jalan tanah menuju kebun singkong. Di sepanjang jalan, anjing-anjing menggonggong keras, seolah tahu ada yang tidak beres. Mbah Wirya, yang sedang sholat Isya di rumah, mendengar suara gaduh itu dan segera keluar. "Woi, kalian mau bawa Sumiati kemana?" serunya. Tapi warga tidak menjawab. Mereka terus berjalan. Hanya terdengar Rini berkata, "Jangan ikut campur, Mbah. Ini urusan adat." Mbah Wirya hanya bisa menatap dari kejauhan. Hatinya gelisah, tapi ia tahu percuma menghentikan mereka saat itu. Di tengah kebun singkong yang sepi, berdiri sebuah gubuk tua yang sudah miring.
Disitulah mereka memutuskan untuk memasung Sumiati. Seorang lelaki membawa sebatang kayu besar, dan 2 orang lainnya menyiapkan tali. "Duduk di situ," bentak Pak Jatmiko. Sumiati menolak. "Tolong jangan, Pak, saya nggak kuat, saya nggak salah apa-apa." "Diam!" teriak salah satu warga sambil mendorongnya hingga terjatuh. Mereka mengikat tangan dan kakinya ke tiang kayu. Suara Sumiati menangis memecah malam. "Kasihanilah saya, Pak. Bu, saya mohon, jangan begini." Tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Bahkan ada yang mentertawakan. Setelah tali diikat kuat, Rini melangkah mendekat. "Sekarang rasain, Sum. Kamu kira bisa menggoda suami orang dan hidup tenang di sini? Nggak di kampung ini." Sumiati menatapnya dengan mata basah. "Bu, saya nggak pernah ganggu suami ibu. Ibu salah paham." Rini hanya tersenyum miring, lalu berbalik pergi. Warga meninggalkan gubuk itu begitu saja. Mereka tidak memberi air atau makanan, hanya meninggalkannya duduk di tanah dingin dengan tubuh terikat. Dari kejauhan, suara jangkrik bercampur dengan tangis Sumiati yang semakin lemah. Malam pertama, beberapa warga yang rumahnya dekat kebun mengaku mendengar suara perempuan menangis minta tolong, tapi mereka pura-pura tidak dengar. Ada rasa takut tapi juga rasa bersalah yang mereka tutupi dengan alasan menegakkan aturan. Pagi harinya, Mbah Wirya datang ke rumah Pak RT. "Kenapa kalian tega bikin begitu?" tanyanya dengan nada marah. Pak RT menunduk. "Kami cuma jalankan keputusan warga, Mbah. Katanya biar dia kapok." "Kapok apa kalau sampai nyiksa orang tak bersalah?" bentak Mbah Wirya. "Kalau sampai mati, kalian semua ikut tanggung dosanya." Namun, peringatan itu diabaikan. Hari kedua, beberapa warga mulai gelisah. Anak-anak kecil menangis terus, ayam-ayam mati mendadak, dan angin kencang berputar di sekitar kebun singkong padahal siang hari. Tapi tak satu pun yang berani mendekati gubuk itu. Mereka takut. Di dalam gubuk, Sumiati sudah lemas, bibirnya pecah, matanya bengkak. Ia tak bisa bergerak banyak karena pasungan terlalu kuat. "Ya Allah, kenapa mereka tega?" lirihnya dengan suara hampir hilang. Air matanya jatuh ke tanah, bercampur lumpur dan darah dari pergelangan tangannya yang lecet karena tali. Menjelang malam ketiga, hujan turun deras, petir menyambar beberapa kali di langit Prabu Muli. Gubuk tua itu bocor, air menetes ke wajah Sumiati. Ia sudah tidak mampu menangis lagi, nafasnya pelan, matanya terbuka menatap gelap. Beberapa warga yang rumahnya dekat kebun mendengar suara aneh di tengah hujan, seperti seseorang menyebut nama mereka satu persatu. "Rini, Jatmiko, Sarman." Tapi mereka menutup telinga, pura-pura tidak dengar. Pagi hari keempat, seorang anak kecil menemukan sesuatu yang aneh. Ia melihat kaki manusia dari celah gubuk. Ketakutan, anak itu lari ke rumah dan memberitahu ibunya. Tak lama kemudian, warga berbondong-bondong ke lokasi. Begitu pintu gubuk dibuka, semua langsung mundur ketakutan. Tubuh Sumiati kaku, dengan mata melotot, mulutnya terbuka seolah sedang menjerit. Di sekitar tubuhnya ada bercak darah dan tali yang sudah putus sebagian. "Ya Tuhan," kata salah satu warga gemetar. "Dia mati!" tanya yang lain. Rini berdiri di belakang, menatap tubuh Sumiati dengan wajah datar. Dia sudah waktunya mati, biar arwahnya gak ganggu lagi. Beberapa orang ingin segera mengubur jenazah itu, tapi Mbah Wirya datang tergesa-gesa. "Kalian ini gila, kok dikubur begitu saja tanpa doa?" "Sudahlah Mbah, jangan dibesar-besarkan," saut Pak RT. Akhirnya mayat Sumiati dikubur seadanya di belakang gubuk, tanpa kain kafan yang layak, tanpa doa tahlil. Hanya ditimbun tanah cepat-cepat karena warga takut malam datang sebelum selesai. Setelah penguburan selesai, hujan kembali turun. Angin bertiup kencang, membuat obor padam satu persatu. Rini memandangi kuburan itu dari jauh sambil tersenyum kecil. "Selesai sudah masalahnya," katanya lirih. Namun malam itu, ketika semua warga sudah pulang, suasana desa terasa berbeda. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti mengarah ke kebun singkong. Suara lolongan mereka panjang dan serentak, seperti ada sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Di rumahnya, Rini tidak bisa tidur. Angin masuk lewat celah jendela, membawa bau tanah basah yang aneh. Ia menutup hidung tapi bau itu makin kuat. Dari luar, terdengar suara daun kering bergesek.
Ia menoleh ke arah jendela dan merasa seperti ada bayangan putih berdiri di luar. Ia buru-buru menarik tirai, tapi jantungnya berdegup cepat. "Apa cuma perasaan?" gumamnya pelan. Sementara di kebun singkong, tanah di atas kuburan Sumiati tampak sedikit retak, seolah ada sesuatu di bawahnya yang mulai bergerak pelan. Dan malam itu, tanpa ada yang sadar, awal dari petaka baru sudah mulai terbentuk di desa Prabu Muli. Sudah seminggu berlalu sejak penguburan Sumiati, tapi suasana desa Prabu Mulih masih terasa aneh. Warga yang dulu merasa lega, kini mulai gelisah. Malam-malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara anjing menggonggong tidak pernah berhenti. Beberapa laki-laki yang ikut dalam malam pemasungan mulai mengalami hal aneh. Pak Jatmiko misalnya, mendadak sering terbangun tengah malam. Ia bilang setiap kali memejamkan mata, wajah Sumiati muncul di mimpinya. Dalam mimpinya, Sumiati berdiri di depan jendela dengan mata melotot dan mulut terbuka, seperti waktu ditemukan meninggal. "Dia cuma diam, tapi matanya kayak ngikutin aku terus," cerita Pak Jatmiko ke istrinya pagi itu sambil gemetar. Istrinya menenangkan, "Udah Pak, jangan dipikirin, itu cuma mimpi." Tapi mimpi itu terus datang tiap malam. Sampai akhirnya Pak Jatmiko takut tidur. Ia memilih duduk di ruang tamu sambil menyalakan lampu terang. Tapi tetap saja, bayangan perempuan berambut panjang sering terlihat di pojokan rumah. Bukan cuma dia, Pak RT juga mengeluh hal yang sama. Ia sering mendengar suara ketukan di pintu belakang, tapi setiap dibuka, tidak ada siapa-siapa. Kadang terdengar suara seseorang memanggil namanya pelan dari luar. "Pak, tolong!" Selain gangguan itu, kejadian aneh mulai menimpa hewan-hewan warga. Ayam-ayam mati tanpa sebab. Pagi-pagi warga menemukan bangkai ayam berserakan di halaman. Bulunya rontok, matanya terbuka lebar. Kambing Pak Sarman juga mati mendadak, padahal malamnya masih sehat. "Kayaknya ada penyakit," kata salah satu warga. Tapi Mbah Wirya menggeleng pelan. "Ini bukan penyakit. Ini tandanya ada roh yang gak tenang." Setiap malam Jumat, bau anyir darah muncul di beberapa tempat. Kadang dari sumur, kadang dari arah kebun singkong. Warga mulai ketakutan keluar rumah malam-malam. Mereka menutup jendela rapat-rapat dan menyalakan dupa di depan pintu, berharap bisa menolak gangguan. Tapi Rini, orang yang paling berperan dalam fitnah, justru mengalami gangguan paling parah. Awalnya cuma suara langkah kaki di depan rumahnya. Lama-lama, ada suara perempuan menangis. Setiap malam sekitar jam 2 dini hari, suara itu terdengar jelas, pelan, panjang, dan menyayat hati. Kenapa kalian tega? Aku nggak salah." Rini terbangun kaget pertama kali mendengar suara itu. Ia membangunkan suaminya. Tapi Pak Sarman yang setengah sadar malah bilang, "Udahlah, itu cuma suara angin." Besoknya, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti tepat di depan pintu. Rini memberanikan diri mengintip lewat jendela. Ia tak melihat siapa-siapa, hanya halaman kosong. Tapi saat ia menutup tirai, terdengar 3 ketukan keras di kaca jendela. Tok, tok, tok. Rini menjerit dan langsung berlari ke kamar. Sejak malam itu, ia tidak pernah mau tidur sendirian. Gangguan itu membuat warga yakin kalau arwah Sumiati belum tenang. Mereka mulai membicarakan hal itu di warung kopi. Jangan-jangan dia marah karena dikubur tanpa doa, kata Bu Darmi. Ya, bisa jadi, jawab yang lain. Waktu itu dikubur buru-buru kan? Mbah Wirya yang mendengar pembicaraan itu akhirnya angkat bicara. Kalian semua sudah kelewatan waktu itu. Sekarang arwahnya nggak bakal tenang sebelum kalian minta ampun. Terus harus gimana, Mbah? Tanya Pak RT dengan wajah pucat. Besok sore kita kumpul di kebun singkong. Kita bersihin tempat pasungannya, baca doa bersama. Sore keesokan harinya, belasan warga datang ke kebun singkong. Udara di sana terasa pengap, angin berhenti berhembus, dan suara jangkrik pun hilang. Gubuk tua tempat Sumiati dipasung masih berdiri, tapi kini tampak lebih rapuh.
Begitu mereka masuk, bau busuk menyengat hidung. Lantai tanah masih basah seperti baru terkena darah. Pak RT menutup hidung. Astagfirullah, kok masih kayak begini? Mbah Wirya berjalan pelan ke tengah gubuk, lalu menunjuk ke sudut tempat Sumiati dulu diikat. Dia bilang, lihat tali itu. Semua menoleh. Tali yang dulu digunakan untuk memasung Sumiati kini tampak basah dan berwarna merah gelap seperti habis dicelup darah. Padahal seminggu lalu, waktu jenazah diangkat, tali itu kering dan berdebu. Ada yang nyentuh, Pak? Tanya Pak Jatmiko dengan suara bergetar. Nggak ada yang berani ke sini, Pak, jawab salah satu warga. Rini yang ikut datang tapi berdiri di belakang mulai pucat. Ia memegang tangan suaminya kuat-kuat. Aku mau pulang, Man. Tempat ini bikin aku pusing. Tahan dulu, kata Mbah Wirya. Kalau kamu yang paling salah, kamu harus di sini sampai doa selesai. Mbah Wirya kemudian mengambil air yang sudah dibacakan doa, lalu menyiram tanah dan bekas tali pasungan itu. Sambil membaca istighfar, ia meminta semua warga ikut menundukkan kepala dan berdoa. Tapi baru beberapa menit, tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah kuburan di belakang gubuk. Obor-obor padam satu persatu. Suara gemuruh seperti langkah kaki terdengar mengelilingi mereka. Beberapa orang langsung berlari ketakutan, meninggalkan tempat itu. "Jangan lari!" teriak Mbah Wirya, tapi tidak ada yang berhenti. Rini terjatuh di depan gubuk. Saat ia mencoba bangun, matanya menangkap sesuatu di tanah. Bekas kaki telanjang yang masih basah, seperti baru saja ada orang berdiri di situ. Dari arah kubur terdengar suara lirih. "Kenapa kalian tega? Aku nggak salah." Rini menjerit sekeras-kerasnya dan pingsan di tempat. Warga yang masih di sekitar situ segera menolongnya dan membawanya pulang. Tapi malam itu, meskipun sudah di rumah, Rini tetap menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Ia terus bilang, "Jangan dekati aku, Mi. Aku nggak mau. Maafkan aku." Pak Sarman kebingungan. Ia memanggil Mbah Wirya datang. Setelah baca doa, Mbah Wirya berkata pelan, "Dia didatangi arwah Sumiati. Arwah itu nggak akan tenang selama yang bersalah menyesal dan meminta maaf." Beberapa warga yang mendengar ikut takut. Mereka mulai sadar bahwa fitnah dan kebencian mereka telah membawa bencana. Sejak malam itu, tidak ada yang berani mendekat ke kebun singkong lagi. Setiap lewat jalan itu, warga menunduk dan mempercepat langkah. Dan tiap malam Jumat, bau darah kembali tercium dari arah kubur Sumiati, disertai suara tangisan pelan yang terdengar sampai ke ujung desa. Rini makin hari makin kurus. Ia sering melamun dan ketakutan setiap mendengar suara angin. Kadang ia melihat bayangan perempuan duduk di pojokan rumahnya. Warga mulai kasihan, tapi juga takut. Mbah Wirya akhirnya memutuskan untuk mengadakan doa besar di musola, berharap arwah Sumiati bisa tenang. Tapi dalam hatinya, ia tahu, selama masih ada dosa dan kebohongan yang belum diakui, arwah itu tidak akan pergi dengan mudah. Setelah kejadian tali pasung berdarah dan Rini kesurupan, suasana desa Prabu Mulih makin mencekam. Warga hidup dalam ketakutan. Setiap malam, suara aneh sering terdengar dari arah kebun singkong tempat Sumiati dikubur. Kadang seperti orang menangis, kadang seperti suara kain diseret di tanah. Orang-orang mulai malas keluar malam. Jalanan yang biasanya dilewati petani kini sepi. Bahkan anak-anak dilarang main di luar setelah maghrib. Semua takut karena mulai ada korban dari warga yang dulu ikut mempasung Sumiati. Korban pertama adalah Pak Jatmiko. Ia ditemukan tewas di dapur rumahnya dalam posisi duduk dengan kepala miring ke samping. Lehernya seperti terpelintir dan matanya melotot ke arah jendela. Istrinya yang menemukan langsung pingsan. Warga heboh tapi tidak berani menyentuh jasadnya sampai Mbah Wirya datang. "Ini bukan mati biasa," kata Mbah Wirya sambil melihat tubuhnya. Kayak ada yang nuntut balas. Baru seminggu setelah itu, korban kedua muncul. Pak Sardi, yang dulu ikut menyeret Sumiati dari rumahnya, ditemukan mengambang di sumur belakang rumah.
Air sumur jadi keruh dan berbau anyir. Anehnya, tidak ada tanda-tanda dia terpeleset, seolah-olah ada yang menariknya ke dalam. Warga makin yakin kalau ini ulah arwah Sumiati. Mereka mulai berbisik-bisik tiap malam, menyebut nama Sumiati dengan suara pelan karena takut. "Dia dendam, Mbak. Dia nggak terima dimatiin disiksa," kata salah satu perempuan di warung. "Tapi bukannya udah didoain sama Mbak Wirya," jawab yang lain. "Doa ndak cukup kalau dosanya belum ditebus," seloroh yang lain dengan wajah pucat. Korban ketiga membuat warga benar-benar panik. Pak Wito, salah satu yang dulu mengikat kaki Sumiati, mati terbakar di dalam rumahnya. Api tidak menyebar kemana-mana, hanya membakar Pak Wito dan tikar tempat ia tidur. Ketika warga datang memadamkan, mereka menemukan sisa kain putih gosong di dekatnya. Entah dari mana asalnya, tapi bentuknya mirip kain kafan. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani melewati jalan dekat kuburan Sumiati. Anjing-anjing kampung sering menggonggong ke arah kebun singkong setiap tengah malam. Rini, yang dulu memfitnah Sumiati, hidup dalam ketakutan. Sejak malam ia kesurupan waktu di kebun singkong, keadaannya tidak pernah benar-benar tenang. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan sering bicara sendiri. "Dia datang lagi, dia berdiri di belakang," katanya beberapa kali sambil menatap kosong ke arah jendela. Pak Sarman mencoba menenangkan. "Udah, jangan mikir yang aneh-aneh, semua ini cuma kebetulan." Tapi malam berikutnya, Rini menjerit kencang. Tetangganya datang membantu dan mereka melihat Rini berdiri di dapur sambil menunjuk ke kebun belakang. "Itu dia, di situ, dia ngelihat aku," teriaknya. Saat semua menoleh, mereka hanya melihat bayangan putih berdiri di antara pohon pisang. Tubuhnya terbungkus kain lusuh dan kepalanya miring ke samping. Warga yang melihat langsung kabur ketakutan. Besok paginya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Rini melihat pocong Sumiati. Mbah Wirya segera dipanggil ke rumahnya. Ia datang membawa kitab dan air doa. Begitu masuk ke rumah, ia langsung merasakan hawa dingin. Bau bunga melati menyengat di ruang tamu. Ini bukan cuma gangguan biasa. Arwahnya belum mau pergi. Katanya pelan sambil memandang Rini dengan tatapan hampa. Ia meminta Rini duduk di tengah ruangan, sementara warga mengelilinginya. Mbah Wirya membaca doa dan menyiramkan air doa ke sekeliling rumah. Tapi tiba-tiba lampu padam dan angin kencang berhembus lewat jendela yang tertutup. Dari arah belakang rumah terdengar suara keras seperti benda jatuh. Ketika mereka menyalakan lampu minyak, terlihat pintu belakang rumah terbuka sendiri. Di tanah terlihat bekas kaki berlumur lumpur menuju ke dalam rumah. Rini langsung menjerit dan menutup telinga. "Dia datang lagi. Dia nggak mau aku tenang." Mbah Wirya menghentikan doanya dan menatap Rini tajam. "Rini, kamu harus jujur. Kamu ada salah apa sama Sumiati?" Rini gemetar, wajahnya pucat dan air matanya menetes. Awalnya dia diam, tapi akhirnya ia bicara pelan, nyaris berbisik. "Aku yang mulai, Mbah. Aku yang nyebar gosip itu." Semua warga terkejut. "Aku takut suamiku ketahuan selingkuh sama perempuan lain. Aku nuduh Sumiati biar suamiku berhenti keluar malam. Aku pikir orang bakal percaya dan nyalain dia, tapi aku nggak nyangka bakal sejauh ini." Suasana ruangan langsung hening. Beberapa warga menunduk malu karena mereka ikut percaya fitnah Rini waktu itu. "Jadi kamu yang bikin semua ini?" tanya Mbah Wirya dengan nada tegas. Rini hanya mengangguk, menangis makin keras. "Kalau begitu," kata Mbah Wirya, "arwah Sumiati nggak bakal tenang sampai kamu sendiri minta ampun di tempat dia disiksa." Rini langsung menolak. "Aku nggak berani, Mbah. Aku takut." "Kalau kamu nggak mau, gangguan ini nggak bakal berhenti," jawab Mbah Wirya. Malamnya, Rini tidak bisa tidur. Ia mendengar suara langkah kaki dari dapur, suara kain diseret, lalu suara lembut perempuan memanggil, "Rini." Ia menutup kuping, tapi suara itu makin dekat. Dari jendela kamar
Terlihat cahaya putih samar di kebun belakang. Saat ia nekat melirik, tubuhnya langsung gemetar. Pocong Sumiati berdiri di antara pepohonan pisang. Kain kafannya kotor penuh tanah, kepalanya miring ke satu sisi dan matanya melotot ke arah Rini. Mulutnya bergerak pelan, tapi suaranya jelas terdengar. "Kau fitnah aku." Rini lari ke kamar suaminya, menjerit histeris. Pak Sarman bangun panik, tapi saat menengok ke arah jendela, bayangan putih itu sudah hilang. Namun, bau melati tetap tertinggal di udara. Besok paginya, Rini tidak mau keluar kamar. Tubuhnya lemas, matanya merah, dan setiap ditanya selalu menjawab, "Dia di luar, dia nunggu aku." Mbah Wirya datang lagi dan memperingatkan, "Kalau kamu masih menutup dosa, arwah itu nggak akan pergi. Satu-satunya cara adalah minta ampun di tempat dia disiksa." Tapi Rini tetap menolak. Ia yakin kalau keluar rumah, Pocong Sumiati akan menjemputnya. Sejak malam itu, suara tangisan perempuan sering terdengar dari halaman rumah Rini. Kadang disertai ketukan pelan di pintu. Warga mulai menjauh dari rumahnya. Bahkan anak-anak takut lewat depan rumah itu karena pernah melihat sosok putih berdiri di pagar belakang sambil menunduk. Satu persatu, laki-laki yang dulu ikut menyiksa Sumiati mati dengan cara aneh. Warga benar-benar percaya arwah Sumiati datang menuntut balas. Dan setiap kali ada yang mati, Rini hanya bisa menangis karena ia tahu semua ini berawal dari dirinya. Dan sebelum ia benar-benar mengaku di depan kubur Sumiati, pocong itu tidak akan berhenti menampakkan diri di rumahnya. Malam itu hujan turun deras sejak habis maghrib. Petir sesekali menyambar, membuat kaca jendela rumah Rini bergetar. Di dalam rumah, hanya ada satu lampu kecil di ruang tengah yang mulai redup, karena arus listrik sering mati-mati. Suaminya pergi ke kota sejak siang. Katanya ada urusan dengan pedagang beras di pasar besar. Rini sendirian. Awalnya ia masih berusaha menenangkan diri dengan menonton televisi, tapi sinyal hilang karena hujan. Lalu ia mencoba memutar lagu dari HP, tapi suara hujan dan petir menenggelamkan semuanya. Hatinya gelisah, terutama karena sejak beberapa malam terakhir, ia merasa selalu diawasi. Seperti ada yang memperhatikan dari balik jendela atau pojokan rumah. Cuma perasaan aja, gumamnya sambil menarik selimut. Tapi rasa takutnya makin kuat. Kain gorden di dekat dapur tiba-tiba bergoyang sendiri, padahal semua jendela sudah tertutup. Listrik padam, suara mesin kulkas berhenti, lampu televisi ikut mati. Gelap total. Rini berdiri dengan jantung berdebar. Ia mencari lilin di laci dapur, tangannya gemetar. Saat baru saja berhasil menyalakan api, terdengar suara tok, tok, tok dari arah depan rumah. Rini menelan ludah. Ia menatap pintu, tapi tak ada siapa-siapa. Suara itu berhenti sejenak, lalu muncul lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk jendela dengan jari yang basah. "Siapa di luar?" teriak Rini dengan suara serak. Tak ada jawaban, hanya suara hujan mengguyur genting dan petir yang menyambar tak jauh. Ia memberanikan diri mendekat ke jendela ruang tamu. Dengan lilin di tangannya, ia menyingkap gorden perlahan. Saat itu juga, nyalinya hampir lepas. Di tengah halaman, di bawah hujan deras, berdiri sosok putih terbungkus kain kafan yang lusuh, kotor, dan berlumpur. Kainnya menempel ke tubuh, seperti baru keluar dari kubur. Wajahnya hancur di bagian pipi, dan matanya merah menyala seperti bara api. Rini langsung menjatuhkan lilin dan menjerit keras, "Astagfirullah, jangan, ampun." Tapi jeritannya tak terdengar keluar rumah, kalah oleh suara hujan dan angin. Ia berlari ke pintu depan, menarik gagannya kuat-kuat. Pintu itu tak mau terbuka, seperti terkunci dari luar. Ia coba jendela dapur, hasilnya sama. Semua pintu dan jendela seolah menolak dibuka. Sementara itu, dari luar, suara tok, tok, tok kini berpindah ke jendela dapur, lalu ke kamar, lalu ke pintu belakang. Suara ketukan berpindah-pindah cepat, seakan yang mengetuk itu bergerak keliling rumahnya. "Pergi, jangan ganggu aku. Aku salah, aku ngaku salah," teriak Rini sambil menangis. Suara tangisnya pecah di antara gemuruh hujan.
Ia jatuh terduduk di lantai, memeluk lutut. Saat itu juga, suara perempuan terdengar pelan, seperti bisikan di telinganya sendiri. Kau yang memulai, aku yang menanggung. Rini spontan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suhu di ruangan tiba-tiba dingin sekali. Napasnya keluar seperti asap. Lilin padam. Dari kegelapan muncul suara langkah pelan, ces, 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 seperti sesuatu yang diseret. Rini merangkak mundur ke dinding. Ia memejamkan mata sambil komat-kamit membaca ayat yang ia ingat. Tapi lidahnya keluh. Cahaya kilat menyambar dari luar, menerangi sekejap ruangan. Dalam kilasan cahaya itu, terlihat sosok pocong Sumiati berdiri di tengah ruang tamu, menghadap langsung ke arah Rini. Kepala pocong itu sedikit miring, dan darah menetes dari dagunya. Jangan datang, aku nggak sengaja. Suara Rini nyaris tak terdengar. Pocong itu melompat sekali, lalu menghilang. Rini jerit histeris. Ia menutup telinga dan memejamkan mata. Tapi tiba-tiba tangan dingin menyentuh pundaknya dari belakang. Saat ia menoleh, wajah hancur Sumiati sudah tepat di depan hidungnya. Mulut pocong itu terbuka lebar dan suara dari tenggorokannya terdengar berat seperti napas orang tenggelam. Kenapa kau bohong, Rin? Kenapa kau fitnah aku? Rini meronta, menjerit minta tolong, tapi tak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa dicekik sesuatu. Lalu semuanya gelap. Di luar rumah, warga tidak ada yang berani keluar karena hujan besar. Beberapa orang memang mendengar jeritan samar dari arah rumah Rini, tapi mereka mengira itu suara petir. Baru pagi harinya, saat hujan reda, warga menyadari ada yang aneh. Pintu rumah Rini sedikit terbuka. Warga yang penasaran mengetuk, tak ada jawaban. Akhirnya 2 orang laki-laki masuk. Begitu melihat ke dalam, mereka langsung menjerit dan mundur ketakutan. Rini ditemukan tergeletak di lantai ruang tamu. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru seperti kehabisan oksigen. Matanya terbuka lebar menatap ke arah jendela, seolah masih melihat sesuatu di luar sana. Di kaca jendela, terlihat bekas tangan berlumpur menempel jelas dengan bentuk jari panjang-panjang. Bekas itu seperti meninggalkan pesan perpisahan. Mbak Wirya datang belakangan setelah mendengar kabar. Ia melihat tubuh Rini dan hanya bisa menggeleng-geleng. Sudah tak bisa diapa-apakan lagi, katanya pelan. Ia berjalan ke jendela memandangi bekas tangan berlumpur itu, lalu menatap ke arah kebun singkong tua tempat Sumiati dulu dipasung. Angin berhembus pelan dari arah sana. Malamnya warga beramai-ramai memandikan jenazah Rini dan menguburnya di pemakaman desa. Tapi setelah itu, banyak yang tidak berani melewati rumahnya. Beberapa hari kemudian keluarga Rini pindah keluar desa. Rumah itu kosong sampai sekarang. Kadang warga yang lewat malam Jumat mengaku masih melihat bayangan perempuan berdiri di depan jendela rumah itu. Kadang juga terdengar suara ketukan pelan, tok, 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 seperti dulu malam sebelum Rini mati. Mbah Wirya bilang, arwah yang mati teraniaya memang bisa menuntut, tapi yang mati karena dosanya sendiri juga bisa gentayangan. Sejak malam itu, tidak ada yang berani menyebut nama Sumiati keras-keras di desa itu. Rumah tempat ia dipasung dibiarkan runtuh dan ditumbuhi alang-alang. Tapi warga tahu, di balik kebun singkong yang sepi itu, masih sering tercium bau anyir darah ketika malam Jumat Kliwon datang. Dan di jendela rumah Rini yang terbengkalai, bekas tangan berlumpur itu tak pernah benar-benar hilang, meski sudah dicuci berkali-kali oleh hujan. Beberapa bulan berlalu sejak malam kematian Rini. Desa Prabu Mulih perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi teriakan di malam hari, tidak ada lagi suara ketukan aneh di jendela. Tapi suasana desa tetap berubah. Banyak warga yang dulu ikut mempasung Sumiati, mulai jarang keluar rumah. Mereka merasa malu dan menyesal, meski tak semua berani mengakuinya. Kebun singkong tempat Sumiati dipasung dulu, kini jadi tanah kosong. Gubuk reot tempat ia diikat sudah roboh, tinggal tiang kayu lapuk dan bekas tanah bekas kuburnya. Tapi setiap kali ada orang lewat malam hari, terutama Jumat Kliwon, selalu ada hal aneh. Kadang tercium bau bunga melati yang sangat menyengat, padahal di sekitar situ tidak ada pohon melati. Kadang terdengar suara perempuan menangis lirih, seperti orang yang sedang berdoa. Mbah Wirya, orang tertua di desa, akhirnya mengusulkan agar warga membuat musola kecil di dekat kubur itu.
Biar jadi tempat doa, bukan tempat takut-takutan, katanya. Warga setuju. Mereka gotong royong membersihkan kebun singkong itu. Saat menggali tanah untuk pondasi, salah satu warga menemukan potongan tali lama yang sudah membusuk, dan di ujungnya masih ada bekas darah kering. Semua langsung diam, tak ada yang berani menyentuh. Mbah Wirya mengambil potongan tali itu, lalu membungkusnya dengan kain putih. "Ini sisa dari masa kelam desah kita," katanya pelan. Ia menguburkannya kembali di dekat kuburan Sumiati sambil membaca doa panjang. Musola kecil itu selesai dibangun dalam seminggu. Bangunannya sederhana, berdinding papan dan beratap seng. Tapi setiap sore selalu ada anak-anak yang belajar mengaji di sana. Warga menyebutnya Musola Al-Ikhlas karena didirikan dengan niat menebus kesalahan. Di belakang musola, hanya berjarak beberapa meter, ada gundukan tanah kecil dengan batu nisan sederhana bertuliskan, "Sumiati, dimaafkan, tapi tak dilupakan." Sejak musola berdiri, desa mulai terasa lebih damai. Tidak ada lagi hewan ternak mati mendadak, dan angin malam tidak lagi membawa suara tangisan. Tapi orang-orang tetap menjaga sopan kalau lewat area itu, terutama malam Jumat Kliwon. Beberapa anak muda yang nekat pernah lewat tengah malam, mengaku mendengar suara azan pelan dari arah musola, padahal tak ada orang di sana. Ada juga yang melihat bayangan perempuan memakai baju putih, berdiri di dekat kuburan, menunduk sambil membawa bunga melati. "Dia nggak jahat," kata Mbah Wirya setiap kali ada yang menanyakan hal itu. "Dia cuma nggak tenang waktu hidupnya difitnah. Sekarang, dia tenang karena warga sudah sadar dan berdoa untuknya." Warga akhirnya percaya kalau arwah Sumiati bukan lagi arwah penasaran, tapi penjaga desa. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan agar manusia tidak semena-mena menghakimi orang tanpa bukti. Rini dimakamkan di sisi timur desa, jauh dari kebun singkong. Tak ada yang berani mendekati makamnya, kecuali keluarganya sendiri. Konon, beberapa kali batu nisannya ditemukan miring sendiri, dan di atasnya selalu tumbuh rumput liar yang tak mau mati meski sudah dibersihkan. Setiap kali hujan turun deras di malam Jumat, warga yang tinggal dekat kebun singkong sering mendengar suara samar-samar. Perempuan melantunkan doa atau membaca surat Yasin dengan suara lirih. Tak lama kemudian, aroma melati akan memenuhi udara. Sejak itu, warga menamai tempat di belakang kebun singkong itu dengan sebutan Kubur Penyesalan. Bukan karena arwah gentayangan, tapi karena tempat itu menjadi pengingat kesalahan besar manusia terhadap sesamanya. Anak-anak kecil yang lewat situ selalu diingatkan orang tuanya. Kalau lewat kubur penyesalan, jangan tertawa, jangan berteriak, ucapkan salam dan doa, biar arwah yang di sana tetap tenang. Dan setiap kali angin malam berhembus membawa aroma melati, warga tahu Sumiati masih ada. Bukan untuk menuntut balas, tapi untuk menjaga agar kesalahan serupa tidak terulang lagi di desa Prabu Mulih.